Selamat datang pada video kali ini. Nama saya Kevin dan kami akan menjelaskan tentang VirtualBox dalam video ini. Ini adalah rekan-rekan saya, itu ada Lux Bastian, Sustilo Agung, Farel Asya, Zaki Abyu, dan Daren Ardiono. Jadi untuk background dari VirtualBox sendiri, kita bakal bahas apa itu virtualisasi, apa itu virtual machine, sejarah virtualisasi dan virtual machine, dan jenis-jenisnya. Jadi untuk virtualisasi itu merupakan suatu proses pembuatan versi virtual dari sesuatu, seperti perangkat keras komputer, sistem operasi, penyimpanan, atau jaringan, sehingga dapat digunakan secara terpisah pada satu perangkat fisik. Jadi tujuan pertama itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras, yang kedua itu mendukung pengujian dan pengembangan sistem tanpa risiko merusak perangkat utama. Lalu selanjutnya itu ada virtual machine. Di virtual machine itu merupakan suatu perangkat lunak yang bertindak seperti komputer virtual, yang memungkinkan sistem operasi lain berjalan di dalam lingkungan yang terisolasi. Lalu di VM itu juga ada beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu ada host OS, yaitu sistem operasi pada perangkat fisik. Lalu ada guest OS, yaitu sistem operasi yang berjalan di dalam virtual machine itu tersendiri. Lalu ada hypervisor, yaitu software yang mengelola virtualisasi seperti VirtualBox ataupun VMware. Next. Ada beberapa manfaat VM itu tersendiri. Yang pertama yaitu uh, untuk isolasi sistem. Selain itu juga dapat mendukung uji coba software pada berbagai OS tanpa membutuhkan perangkat tambahan. Next. Ada tuh sejarahnya. Jadi sejarahnya itu pada tahun 1960-an itu ada komputer virtualisasi pertama. Ini diperkenalkan oleh IBM untuk mainframe guna meningkatkan efisiensi pengguna perangkat keras. Lalu ada juga pada tahun 1970-an. Jadi virtual machine monitor ini atau VMM melalui perkembangan sebagai teknologi untuk mendukung multitasking. Selanjutnya pada tahun 1990-an, virtualisasi mulai diterapkan pada server untuk mengurangi biaya perangkat keras. Lalu pada tahun 2000-an hingga sekarang, virtualisasi menjadi mainstream dengan aplikasi seperti VirtualBox, VMware, dan Microsoft Hyper-V mendukung desktop hingga data center. Berikut adalah jenis-jenis virtualisasi. Yang pertama, virtualisasi perangkat keras, yaitu membagi sumber daya perangkat keras fisik menjadi beberapa mesin virtual, seperti VirtualBox dan VMware Workstation. Sementara itu, kedua, virtualisasi sistem operasi, yang memungkinkan beberapa instansi sistem operasi berjalan secara terisolasi pada satu kernel. Contohnya adalah Docker dan LXC. Yang ketiga, virtualisasi jaringan. Merupakan proses membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual. Contohnya VLAN dan VPN. Yang terakhir, virtualisasi penyimpanan, yaitu teknik menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan menjadi satu penyimpanan virtual, seperti SAN dan NAS. Ya, jadi produk yang kita ambil adalah VirtualBox. Nah, VirtualBox ini adalah sebuah software virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan OS tambahan di dalam lingkungan komputer mereka tanpa harus menginstal OS tersebut secara langsung pada hardware. Nah, kelebihan dari VirtualBox ini adalah VirtualBox dapat menjalankan beberapa OS secara bersama di komputer. Pengembang dapat menguji aplikasi di berbagai OS tanpa perlu hardware terpisah dengan VirtualBox. Lingkungan virtual terisolasi dari sistem utama sehingga aman untuk mencoba software atau file yang tidak dikenal pada VirtualBox. Nah, kekurangan dari VirtualBox ini adalah yang pertama, performa pada VirtualBox terbatas karena menggunakan sumber daya seperti RAM dan CPU dibagi antara host dan guest. Lalu, performa VirtualBox bergantung pada spesifikasi hardware host. Dan yang terakhir, penggunaan sumber daya terlalu banyak pada VirtualBox dapat memperlambat OS.
Pada video ini saya hari ini akan menjelaskan cara download VirtualBox dan memasang VMware ke dalamnya. Yang pertama kita harus install VirtualBox-nya. Nah, sini kita bisa buka Oracle VirtualBox, pencet download. Nah, di sini kita install tergantung dari tipe device kalian. Nah, tipe device aku itu Windows, jadi aku pencet ini. Nih, tinggal nunggu download aja. Untuk nunggu download ini kita akan install ISO file untuk OS-nya. Jadi saya ingin installnya Ubuntu, tapi kalian bisa install apa aja, tergantung dari preferensi kalian. Nah, ini Ubuntu bisa pilih versi apa aja, tapi aku akan pilih versi yang paling ada. Tapi karena ini installnya lama, jadi saya sudah install sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa buka VirtualBox ya. Install wizard setupnya. Ini tinggal dicentang aja. Untuk apa aja yang kalian mau pasang fungsi-fungsinya. Tapi ini untuk sekarang kita taruh default aja. Nah, ini pas install nanti wifi-nya bisa mati. Tapi nggak apa-apa. Ini tinggal yes aja. Terus install. Nah, ini sudah selesai installnya. Sekarang kita tinggal buka aplikasinya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah pasang VM, tapi untuk sekarang saya akan pasang baru. Nah, untuk ini kita bisa namain aja Ubuntu. Dan saya pasang filenya di mana itu di sini. Ada ISO filenya. Nah, ini yang menentukan apakah ini Ubuntu, Windows, atau Linux, atau yang lain. Nah, lihat yang mana perlu kita ganti. Nah, ini passwordnya bisa ganti sesuai dengan yang kalian mau ya. Ini aku ganti jadi Ubuntu aja biar gampang. Terus hardware-nya kita mesti setting untuk downloadnya lebih cepat. Base memory tambahin aja. Prosesor juga ditambahin 4 sih biar cepat. Dan kalau udah semua tinggal finish aja. Nah, di sini kita bisa lihat ini VM-nya di power up. Nah, kan kita mau install Ubuntu-nya. Ini prosesnya agak lama, jadi tidak apa-apa kalau lama ya. Nah, sekarang sudah kebuka ya Windows-nya. Ini kita harus install lagi Ubuntu-nya. Jadi prosesnya emang lama.
Eh, se- kita kan menunggu installnya. Aku bisa menjelaskan apa aja yang bisa dilakukan dengan VM-nya. Di sini kita ada take snapshot. Itu artinya bisa ambil version VM-mu yang lagi sekarang ada, dan jika VM-mu sudah jalan dan udah dipakai berapa lama, kamu mau balik ke version yang sebelumnya, bisa pakai ini agar bisa save version VM itu. Nah, untuk di sini ada tombol untuk resize display-nya agar ini mengambil full screen. Terus ini input sama mouse sama keyboard. Terus ini ya untuk audio, network, USB, dan yang lain-lain. Nah, sekarang kan udah ada kelihatan tadi kita usernya kita bikinkan tadi. Nah, kita tinggal masukin aja passwordnya tadi yang kita bikin. Untuk saya tadi bikinnya Ubuntu, jadi tinggal aku enter aja. Ini tunggu aja ya. Nah, ini sudah masuk ke Ubuntu-nya ya. Ini bisa next, ini untuk bisa skip aja dulu, bisa diurus nanti. Dan ini kalau mau share, bisa di-share untuk ke tim Ubuntu, tapi aku nggak mau dulu ya. Oke. Nah, di sini sudah kelar ya tutorialnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih.